Gue yakin kalau banyak dari kalian sedang menonton anime ini. Mungkin karena art style-nya yang menarik, ceritanya yang simple, ataupun komedinya yang unik dan sulit ditebak. Percaya nggak sih kalau seri Martial ini memiliki konsep filosofis dalam hampir setiap pertarungannya? Gak cuman itu, tetapi Martial juga membahas bagaimana trauma kita mempengaruhi hidup kita. Tanpa berlama-lama, mari kita membahas anime Martial dengan tema utama pertarungan filosofis yang sangat satisfying. Filosofi dalam pertarungan. Sadar atau nggak sadar, banyak sekali anime yang menyisipkan plot atau bahkan filosofi kecil di opening animenya. Seperti lagu ini yang bikin kita ketagihan. Di balik liriknya yang sangat bikin kita ketagihan, ada filosofi di baliknya. Filosofi yang lagu itu berikan adalah bagaimana seseorang yang menjalani hidupnya dengan apa adanya tanpa mempermasalahkan orang lain akan jauh lebih tenang dibandingkan orang yang memikirkan pandangan orang lain yang menganggap berbeda dari dirinya dan berpikiran bahwa dunia ini tidak adil, bahkan mengatakan bahwa seseorang tersebut curang atau cuman hoki aja. Atau, dalam kata lain, lagu itu mengatakan bahwa being good is being free, di mana good dalam frasa tersebut mengacu pada Mash yang bisa melakukan apapun tanpa sihir atau magic. Mirip dengan openingnya, pertarungan yang ada dalam seri Martial ini juga memiliki hal yang sama, di mana hampir setiap pertarungannya memiliki filosofi di baliknya. Untungnya, gua rasa hampir setiap filosofi tersebut sangat mudah untuk dicerna, karena pertarungan dari Martial ini gak bertele-tele sama sekali, dan langsung ke intinya saja. Atau mungkin emang karena ini anime komedi sih, hehe. Filosofi utama yang gue temukan dari berbagai pertarungan itu adalah orang yang berjuang dengan tulus dan baik akan memiliki tantangan yang lebih berat dibandingkan orang yang memiliki berbagai hal dari awal. Kalau kita lihat dari episode pertama Martial, maka kita bisa melihat bahwa Mash berusaha sekuat tenaga demi menjaga ketenangannya bersama dengan ayah tirinya, meskipun ia sama sekali tidak bisa memakai sihir, sampai pengucilan dirinya Mash hanya karena dia berbeda dari semua orang yang ada di situ. Selain itu, filosofi yang lumayan menonjol adalah bagaimana privilege, pengalaman, dan pola asuh orang tua sangat mempengaruhi diri kita nantinya. Dari Lemon yang terpaksa untuk mencurangi Mash karena keadaan keluarganya, Finn yang hanya ingin menjalani kehidupannya dengan tenang, Lance Crown yang ingin menjaga adiknya jika adiknya terpaksa kehilangan kekuatan sihirnya, dan beberapa karakter lainnya yang memiliki tujuannya masing-masing. Namun, menurut gua, hal tersebut dibahas lebih dalam lagi ketika Mash melawan Langdorm. Dari awal Langdorm diperkenalkan, Abel sangat percaya bahwa orang yang memiliki talent atau gifted adalah orang yang akan selalu di atas dan akan lebih kuat dibandingkan orang yang ada di bawahnya. Juga, bagaimana kita akan berkembang jika kita mengelilingi diri kita dengan orang yang setara atau lebih kuat dari diri kita. Hal ini direfleksikan dari 7 member terkuatnya. Mulai dari Seventh Fang, ia terlalu percaya kepada dirinya sendiri dan alasan berjuangnya terlalu dangkal seperti Sixth Fang, sehingga itulah yang membuat mereka kalah begitu cepat. Selain alasan karena mereka memang ranking yang paling bawah. Berbeda dengan Lance Crown, ia memiliki tujuan yang kuat untuk menjaga adiknya, sehingga ia dapat menang apapun alasannya. Berbeda dengan Fang yang rendah, Fang dengan rank yang lebih tinggi menunjukkan secara lebih detail mengapa mereka beranggapan seperti itu, dan bagaimana pengalamannya mengubah dirinya menjadi seperti itu. Mulai dari Third Fang yang sangat percaya kalau privilege-nya membawa dirinya untuk menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Padahal kalau dipikir-pikir, gak mungkin dong dia adalah yang terbaik kalau masih ada Fang yang lebih tinggi dari dirinya. Selain itu juga kita bisa melihat bagaimana beberapa dari pengalamannya itu membuatnya sedikit traumatized dan malah menjaga egonya tersebut. Sehingga ingatan dari pengalaman tersebutlah yang membuatnya sadar bahwa ia tidaklah lebih tinggi dari Lance ataupun orang lain. Sama seperti Third Fang, Second Fang juga mengalami hal yang sama, bahkan lebih buruk dari Third Fang saat melawan Mash. Suatu hal yang tidak bisa ia rubah saat ia hidup membuat orang-orang di sekitarnya membencinya, sampai ingin membunuhnya cuman karena hal tersebut, matanya.
matanya lah yang mengubah hidupnya 180 derajat, sehingga ia merasa kalau dirinya tidak berguna lagi di hidupnya bagi siapapun. Sampai akhirnya ditemukan oleh Abel, di mana ia akhirnya menemukan tujuan hidupnya kembali. Di sini kita bisa tahu bahwa sebenarnya kita harus mengetahui apa yang bisa dan tidak bisa kita ubah. Karena dengan mengetahui dan menyadari hal tersebut, kita akan memiliki sikap yang berbeda terhadap dunia yang tidak adil ini. Seperti bagaimana penggambaran karakter Mash yang membuat kita percaya bahwa kebaikan dan keadilan akan selalu menang, meskipun hal tersebut akan datang terlambat. Last but not least adalah First Fang itu sendiri, Lord Abel. Kepercayaannya yang ia pegang tadi membuat dia korup dan ingin memusnahkan orang yang ada di bawahnya. Padahal hal tersebut berbeda jauh dengan apa yang orang tuanya ajarkan, di mana orang yang memiliki privilege harus menjaga yang berada di bawahnya. Karena privilege yang kita punya adalah suatu hal yang tidak bisa kita tentukan begitu saja. Dan semua filosofi dan pengalaman itulah yang membuat Abel kalah. Dari tadi kita udah bahas filosofi nih. Nah, mungkin kalian penasaran mana bagian satisfying-nya? Sebelum itu, gue minta kalian buat pakai sihir kalian dan pencet tombol like-nya. Katanya, video ini bakal dibantu banget kalau kalian nge-like videonya. Nah, kalau mau, kalian juga bisa klik tombol subscribe untuk lihat analisis anime lainnya. Apalagi bentar lagi Monogatari series bakal ada season baru. Kalian gak mau dong ketinggalan analisis setiap episodenya? Oke, mari kita lanjut. Lalu, apa yang bikin satisfying? Jadi, hal yang menurut gue satisfying adalah bagaimana Mash melawan musuh-musuhnya. Satisfying aja gitu. Orang lain pakai magic dan lu pukul mukanya mentah-mentah. Nih beberapa contoh kalau kalian gak percaya. Selain itu juga, pengalaman para karakter yang ada di season 1 sangat relatable dan menurut gua akan mudah menyentuh banyak hati orang. Gak cuman itu, tapi cara pembawaan cerita, pacing, sampai bahkan komedinya menurut gua adalah satu hal yang mudah banget dicerna, sehingga bisa dibilang satisfying. Apalagi lagu openingnya ya kan, yang ada di season 2 ini, siapa coba yang gak suka suara pintu bolak-balik itu? Hehe. Jadi gimana menurut kalian? Apa yang kalian sukain dari anime yang agak absurd ini? Apakah kalian setuju dengan filosofi yang diberi anime ini? Nah, kalian kan udah nonton sampai sini. Kata YouTube, video yang di kiri ini sangat cocok untuk kalian. Coba deh tonton. Bener gak apa kata YouTube? Atau kalian mungkin lebih percaya sama gua? Kalau gitu, kalian bisa klik video yang ada di kanan ini, dimana gua ngebahas karakter Hanekawa secara mendalam dan bagaimana dia bisa ngalahin sisi perfeksionisnya. Siapa tahu kalian juga mau ngilangin sifat itu. Oke, sampai sini dulu. Sampai di video lain. Ciao.